Halo teman-teman semua, kembali lagi di video selanjutnya. Saya akan membahas materi sosiologi tentang budaya hukum dan penegakan hukum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putra Halawa, NPM 2429061032, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Yogyakarta. Teman-teman, di video selanjutnya saya akan membahas tentang budaya hukum dan penegakan hukum. Perlu kita ketahui bahwa budaya sebenarnya tidak asing dalam kehidupan kita. Sebab dimanapun masyarakat, pasti atau kelompok masyarakat, ada yang dikatakan budaya masing-masing. Contoh nih, ada budaya Nias, ada budaya Batak, dan lain sebagainya. Bahkan di Indonesia, banyak yang dinamakan tentang budaya. Di sini kita akan membahas tentang budaya hukum. Nah, teman-teman bisa boleh baca sendiri atau kita lihat apa pengertian dari budaya hukum itu. Nah, budaya hukum merupakan suatu sistem nilai atau norma dan sikap yang berlaku dalam masyarakat terhadap hukum dan penerapannya. Artinya, budaya hukum itu adalah keseluruhan sikap nilai yang dalam perilaku masyarakat dalam merespons suatu hukum, bagaimana hukum berlaku dalam masyarakat itu. Itu yang dimaksud dengan budaya hukum. Nah, di sini pun saya akan atau kita akan membahas tentang konsep budaya hukum dapat mencakup beberapa dimensi. Nah, seperti ada norma hukum, seperti di atas tadi, kedua yaitu sikap terhadap hukum, selanjutnya itu praktik hukum. Jadi yang dalam konsep budaya hukum ini, yang kita perlu kita ketahui teman-teman, yaitu bagaimana norma hukum, bagaimana sikap terhadap hukum, dan bagaimana praktik hukum dengan masyarakat. Kita bahas satu persatu. Pandangan tentang keadilan dan kewajiban moral yang berhubungan dengan hukum yang berlaku. Artinya pandangan masyarakat tentang keadilan. Karena norma hukum itu adalah suatu aturan yang diperlakukan pada masyarakat. Jadi, pandangan tentang keadilan dan kewajiban moral yang berhubungan tentang hukum yang berlaku pada suatu masyarakat tersebut. Yang kedua, teman-teman, yaitu sikap terhadap hukum. Nah, sikap terhadap hukum ini yaitu sikap positif atau negatif ya terhadap hukum. Apakah hukum dihormati oleh masyarakat atau tidak? Jadi bagaimana suatu hukum itu dianggap sebagai alat untuk keuntungan pribadi. Jadi hukum itu bagaimana masyarakat memanfaatkan sebaik-baik mungkin. Jadi teman-teman, itu tentang sikap terhadap hukum. Yang ketiga yaitu bagaimana praktek hukum itu. Jadi cara-cara masyarakat memperlakukan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Apakah masyarakat lebih cenderung mengikuti struktur hukum yang sesuai atau tidak? Jadi itu maksudnya. Kedua, dalam memahami tentang budaya hukum, perlu kita ketahui apa saja faktor-faktor yang membentuk budaya hukum itu. Yang pertama, faktor pertama yang membentuk hukum itu atau budaya hukum, yaitu adanya sejarah hukum dan tradisi. Nah, artinya dalam suatu sejarah panjang mengenai sistem hukum, suatu negara dan masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk suatu budaya hukumnya. Jadi budaya itu sebenarnya diatur oleh hukum sehingga masyarakat tidak bisa keluar dari peraturan itu. Jadi ketika suatu masyarakat yang ada di dalam budaya tersebut, maka dikenakan sanksi ketika dia melanggar suatu aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam masyarakat itu. Itu maksudnya. Yang kedua, sistem sosial dan struktur hukum. Karena adanya sistem sosial, kedua adanya juga struktur kekuasaan. Artinya ada yang menguasai. Sistem sosial yang ada di suatu masyarakat termasuk sistem kasta, kelas sosial. Ada tadi kita sedang membahas kemarin tentang bagaimana kelas-kelas sosial atau stratifikasi ekonomi. Nah, yang ketiga yaitu nilai-nilai agama dan kepercayaan. Jadi, faktor-faktor yang membentuk budaya hukum itu karena juga adanya nilai-nilai agama dan kepercayaan. Yang selanjutnya itu pengaruh ekonomi dan pembangunan. Selanjutnya yaitu pendidikan dan kesadaran pada suatu hukum. Yang keenam yaitu politik dan kepemimpinan.
Jadi paham ya teman-teman, apa saja yang menjadi faktor-faktor yang menyusulkan atau yang mengadakan suatu atau yang membentuk suatu budaya hukum itu. Kita lanjutkan. Di dalam budaya hukum kita lagi harus mengetahui apa hubungan antara budaya hukum dan penegakan hukum. Nah, apa hubungannya? Pertama, hubungannya itu ya budaya hukum mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum. Jadi budaya itu mematuhi suatu hukum karena hukum sebagai alat yang mengatur sikap segala sesuatu dalam perilaku masyarakat. Jadi budaya itu menghargai hukum. Kalau tidak ada hukum, maka budaya itu akan kacau. Jadi hukumlah yang akan mengatur budaya-budaya tersebut. Ya, yang selanjutnya itu budaya hukum yang menghargai hukum meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Jadi, dengan adanya budaya hukum yang menghargai suatu hukum, maka terperingkatnya atau meningkatnya efektivitas dalam suatu penegakan hukum. Selanjutnya, yaitu penegakan hukum sebagai wujud implementasi budaya hukum. Jadi dalam suatu penegakan hukum itu dia adalah sebagai wujud dalam implementasi suatu budaya hukum. Yang selanjutnya yaitu perubahan budaya hukum diperlukan untuk memperbaiki penegakan hukum. Jadi dalam budaya hukum itu juga, jadi hukum sebenarnya tidak sembarangan juga. Harus memperhatikan bagaimana budaya-budaya di dalam masyarakat. Jadi budaya dengan yang satu beda aturan hukumnya. Budaya juga dengan yang satu beda aturan hukumnya. Jadi hukum itu adalah harus diperlukan. Budaya hukum itu harus diperlukan di dalam memperbaiki suatu ketegakan hukum itu. Paham ya teman-teman? Kedua, kita masuk dalam judul selanjutnya, yaitu penegakan hukum. Nah, apa itu penegakan hukum? Dari kata-katanya saja, penegakan hukum itu tegas. Artinya, hukum itu berfokus pada prinsip-prinsip yang benar dalam mengatur segala perilaku manusia. Nah, kita baca apa maksud dari itu pendapat saya tadi. Apa yang maksud dengan penegakan hukum? Hukum adalah sekumpulan aturan-aturan. Nah, tahu kita ini adalah hukum itu adalah aturan-aturan yang dikokohkan oleh suatu lembaga dan bersifat memaksa dan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan manusia atau masyarakat itu. Nah, secara lebih luas, hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori. Apa ya saja ini? Yaitu ada hukum positif, ada hukum alam. Apa itu hukum positif? Hukum positif itu adalah hukum yang berlaku di suatu negara atau pada masyarakat pada suatu waktu tertentu. Ya, seperti adanya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan. Itu contohnya. Kedua, hukum alam. Apa itu hukum alam? Yaitu hukum yang bersifat universal yang mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan keadilan yang tidak bergantung pada aturan-aturan negara. Itu yang maksud dengan hukum alam. Nah, kedua, hukum memiliki beberapa fungsi penting dalam masyarakat. Sebenarnya teman-teman tanpa kita baca ini, kita tahu sendiri orang yang punya kesadaran dalam hukum pasti paham yang namanya apa saja fungsi hukum itu di dalam masyarakat. Hukum itu sangat penting sekali, ya. Hukum itu sangat penting sekali. Tanpa ada hukum, maka masyarakat itu akan bisa-bisa kacau, berkonflik satu dengan yang lain. Jadi, kita lagi dibagi lagi apa saja fungsi-fungsi di dalam hukum itu. Pertama ada fungsi normatif, yaitu penyusunan atau aturan yang mengarahkan perilaku individu agar berjalan sesuai dengan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat itu. Yang kedua ada fungsi keadilan, ada fungsi sosial. Jadi teman-teman sudah paham tentang fungsi-fungsi hukum ini, ya. Ke selanjutnya yaitu teori-teori penegakan hukum. Ada teori pendekatan legalistik, ada teori realisme hukum, ada teori keadilan sosial, ada teori fungsionalisme, ada teori pemberdayaan. Nah, itu aja teori-teori dalam teori-teori dalam penegakan hukum itu yang mempengaruhi penegakan hukum. Tadi ada
faktor-faktor yang mempengaruhi budaya hukum. Nah, sekarang ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu. Pertama, adanya kekuatan dan independensi lembaga penegak hukum. Ya, yang kedua, budaya hukum masyarakat. Yang ketiga, faktor ekonomi. Yang keempat, politik dan kepemimpinan. Yang kelima, sumber daya manusia dan dan infrastruktur. Yang keenam yaitu kesadaran hukum masyarakat. Nah, itu yang terakhir. Selanjutnya itu masalah dalam penegakan hukum. Banyak sekali sebenarnya masalah-masalah dalam penegakan hukum. Jadi setiap hukum itu dibuat, jangan kita pikir bahwa hukum itu tidak ada pelanggarannya. Justru karena ada hukum sebenarnya teman-teman, menurut pendapat saya, karena adanya hukum, makanya ada pelanggaran. Tidak ada suatu pelanggaran kalau tidak ada hukum aturan. Jadi Putra, menurut kamu baik nggak kalau nggak ada hukum itu? Tidak baik juga. Karena hukum juga sangat penting di dalam kehidupan kita. Bisa saja yang lebih besar meremehkan atau apa namanya melakukan sekeinginannya mungkin untuk menjatuhkan yang lebih rendah padanya. Karena ada hukum, maka seluruh masyarakat baik kelas yang rendah, baik kelas yang menengah, baik kelas yang ke yang eh, yang ke atas itu sama punya hak karena adanya hukum. Jadi tidak dilihat lagi dalam kelas-kelasnya. Jadi hukum itu tetap menyamakan seluruh yang sudah ada di dalam masyarakat itu punya hak sama-sama. Nah, itu sebenarnya teman-teman. Nah, dalam masalah penegakan hukum ini, kita akan membahas tentang adanya korupsi di lembaga penegak hukum. Nah, sebenarnya banyak kali korupsi-korupsi yang kita dengarkan selama ini. Yang kedua, ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan. Banyak itu sebenarnya tanpa kita bahas ada dalam pembangunan-pembangunan, tidak ada kesetaraan. Yang selanjutnya itu kurangnya profesionalisme dalam penegakan hukum. Nah, ini sering terjadi, yaitu faktor budaya yang tidak mendukung hukum. Selanjutnya itu pengaruh politik dan penegakan hukum. Dan selanjutnya yaitu rendahnya kepatuhan juga masyarakat ini sering dilanggar. Contohnya ini dalam hal yang kecil aja saya kasih contoh ya. Eh, dalam suatu masyarakat ketika namanya berkendaraan melewati lalu lintas harus memakai perlengkapan yang lengkap. Nah, banyak saja pun masyarakat yang melanggar hal ini. Itu sebenarnya. Itu kenapa terjadi seperti itu? Ya, karena mungkin mengabaikan. Selanjutnya karena kurang kesadaran terhadap hukum bahwa ketika kita menaati hukum itu sangat baik dan berefek baik di dalam kehidupan kita. Kenapa bisa berefek baik? Ya, kita nggak kena denda, kita nggak kena teguran. Ya, jadi hidup kita santai aja kalau kita tidak melanggar suatu hukum itu. Teman-teman, adanya hubungan antara budaya hukum dan penegakan hukum. Sebenarnya di atas tadi kita sudah membahas tentang apa saja hubungan-hubungan dalam budaya hukum itu dengan penegakan hukum. Nah, mungkin demikian saja yang bisa saya paparkan pada materi ini. Jika ada kekurangan, saya minta atau saya harapkan semoga dimaklumi. Dan saya akan berterima kasih banyak kepada seluruh yang telah memberikan informasi seputar tentang budaya hukum dan penegakan hukum. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak dosen yang sudah memberikan materi ini. Dengan dia memberikan materi ini, saya juga dapat mengerti tentang budaya hukum dan penegakan hukum itu. Nah, mungkin demikian saja yang saya bisa paparkan dalam materi ini. Sekian dan terima kasih.